kita tahu dan mengerti apa yang sedang melanda dunia ini. Bukan hanya negara kita, tetapi dunia ini kan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti kapan berakhirnya bencana yang sedang menimpa dunia ini. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghentikan kalau bukan Tuhan yang menghentikan. Amin. Jadi manusia perlu sadar bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah satu peringatan bagi seluruh dunia. Peringatan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Hari-hari ini firman Allah semakin digenapi. Apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah disampaikan jauh bahwa akan terjadi hal-hal yang sedang terjadi dan melanda dunia ini. Coba kita baca satu ayat terambil di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Ayat ini berkata akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan kita lihat gempa bumi masih melanda berbagai daerah. Bahkan di Indonesia pun masih terjadi. Maluku, Bitung, diberitahu mereka mengalami goncangan gempa bumi. Di negara lain masih melanda gempa bumi. Dan sekarang kita melihat apa yang sedang melanda dunia ini, bukan hanya Indonesia, tetapi dunia ini. Untuk menyadarkan semua manusia, agar manusia berjaga-jaga dan waspada, bahwa ini menunjukkan peringatan Tuhan, waktu Tuhan sudah dekat. Nuh memberitakan bahwa berjaga-jaga, waktunya Tuhan akan datang. Akan terjadi suatu badai besar, akan terjadi hujan lebat, dan akan terjadi satu kegerakan Allah yang besar melanda dunia. Banjir akan terjadi dan disuruh bertobat. Diperintahkan untuk mereka bertobat, tetapi tidak ada yang mau dengar. Cemoohan di sana sini terjadi. Buat kepribadian kita semua. Kok buat matra di atas gunung yang begitu besar? Dianggap bahwa sudah tidak waras, dianggap tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa membawa kapal yang begitu besar dibangun di atas gunung? Tetapi ketika peristiwa itu terjadi dan mulai melanda dunia ini, mereka ingin untuk kembali, mau bertobat dan mau masuk di dalam batra itu. Tetapi apa katamu? Bukan aku yang menuntut, tetapi Tuhan yang menuntut. Ini akan terjadi juga di akhir zaman ini. Apa yang dinubuatkan oleh Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Banyak orang nanti sadar ketika waktunya Tuhan terjadi. Mereka ingin bertobat, mereka ingin mencari kebenaran Allah. Mereka ingin berbuat ibadah, tetapi peribadatan sudah tidak ada. Mereka ingin untuk bertobat,
dan mencari kemana-mana bagaimana mereka masih bisa beribadah, bisa dengar kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, mereka mengembara dari barat, utara, selatan, timur untuk mencari. Tetapi dalam Amos itu berkata, sudah tidak ditemukan lagi di mana mereka ingin mendengar suara Tuhan, di mana mereka ingin datang dan beribadah, di mana mereka ingin datang untuk mendengar suara Tuhan, mereka ingin datang untuk bertobat, tetapi sudah terlambat. Selagi masih ada waktu, selalu saya tekankan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita sekarang ini untuk memperingati agar semakin dekat dengan Tuhan. Karena yang terjadi di dunia sekarang ini itu bukan jadi rancangan manusia. Tetapi kita membaca tadi dikatakan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Itu akan terjadi dan bahkan sekarang ini sedang terjadi. Di mana suara masyarakat bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara, mereka sedang lapar dan mereka menjerit dan meminta supaya pemerintah untuk menyalurkan sembako. Indonesia pun kita melihat berita sana sini sama. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, tentunya kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Dia adalah kunci segala-galanya. Dia tidak pernah akan membiarkan semua orang yang berharap, yang bersandar penuh kepada Dia. Karena kita harus sadari dan memperhatikan pembacaan kita ini. Dunia ini akan lenyap. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Coba kita memperhatikan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bumi akan lenyap. Yang ada di atas dikatakan di langit semua akan lenyap. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, mestinya tahu waktu tanda-tanda ini sudah semakin dekat. Maka tentunya waspada dan berjaga-jaga. Karena tidak ada seorang pun yang akan tahu. Dikatakan datang seperti pencuri. Seketika itu akan terjadi. Tetapi bagi gereja Tuhan yang berjaga-jaga, bagi gereja Tuhan yang hidup benar di mata Tuhan, bagi gereja Tuhan yang benar-benar bertobat, selalu saya berkata, jaminan keselamatan ada di dalam hidup mereka. Jadi mari kita semua yang sedang melanda dunia ini, itu satu pesan Tuhan kepada dunia ini. Pesan Tuhan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ciptaannya Dia, terhadap semua manusia di dunia ini. Terlebih kepada kita gereja Tuhan, orang yang percaya, orang yang sudah mendengar firman Allah, maka harus waspada dengan peringatan Tuhan pada akhir dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu, berulang-ulang saya katakan. Tapi gereja Tuhan waspada dengan peristiwa yang sedang melanda dunia. Bahkan hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah di dunia ini menyampaikan hal ini supaya waspada atas teguran Tuhan untuk dunia ini. Bukan hanya untuk Indonesia, bukan hanya gereja Tuhan, tapi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Supaya mereka berjaga-jaga di dalam kehidupan mereka. Sudahkah percaya kepada Yesus? Sudahkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah Kristen yang sudah bertobat, betul-betul bertobat? Ataukah masih hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah? Dikatakan tidak ada yang kekal di dunia ini. Dikatakan semua akan lenyap. Semua yang terjadi saat ini
mengingatkan dan mengingatkan terus kehidupan manusia supaya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah jaminan keselamatan di dalam setiap kehidupan manusia. Kita membaca dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 berkata demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dikatakan akan lenyap dengan gemuruhnya dan dahsyat unsur-unsur dunia akan hangus. Tidak ada yang kekal. Dan dikatakan akan hangus semua. Mengapa yang mau dipertahankan manusia di dunia ini? Hartanya. Dunia akan lenyap. Mana mungkin ada harta yang bisa dipertahankan? Ayat ini berkata dikatakan segala yang ada di atas bumi dan di dalam bumi ini akan lenyap. Makanya saya katakan beberapa hamba Tuhan, kalau manusia sadar hari ini, kesempatan hari inilah untuk melakukan yang terbaik bagi dia. Karena begitu banyak manusia yang sedang menjerit meminta pertolongan. Begitu banyak manusia saat ini membutuhkan uluran tangan dan sembako. Maka hari-hari ini adalah waktunya untuk berbuat baik, berkorban. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan bagi umat manusia. Terlebih bagi gereja Tuhan. Harta akan lenyap. Semua ciptaan Tuhan akan lenyap. Ketika semua lenyap, apa artinya memiliki kekayaan yang begitu banyak? Tapi tidak ada kekayaan yang bisa menjamin keselamatan dalam hidup. Firman Allah menegaskan kepada semua manusia agar sadar dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Uang tidak bisa menjamin keselamatan dalam kehidupan manusia. Tetapi perbuatan baikmu itu menyelamatkan engkau. Tapi tidak cukup untuk perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik disertai dengan iman kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik disertai dengan pertobatan. Benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan lakukan apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Manusia bisa salah, tapi Allah tidak pernah salah. Kebenaran firman Allah adalah kebenaran. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi ingat dan sadarlah saat ini. Supaya kita makin mengerti karena dunia sedang lenyap. Sekali lagi apa yang kau dapat pertahankan di dunia ini. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini akan lenyap. Tidak ada yang kekal. Dan dikatakan tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, maka mereka akan hidup kekal dalam satu kehidupan tentunya yang kita sedang nanti-nantikan. Itulah kerajaan surga. Dan orang yang sudah memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, dia makin sadar dan berjaga-jaga. Karena waktunya sudah semakin dekat. Karena tanda-tanda yang ada sekarang ini terus mengingatkan semua orang yang di dunia ini. Terlebih kepada kita semua. Hendaklah berjaga-jaga. Waktunya Tuhan sudah semakin dekat. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Dikatakan dunia ini akan lenyap. Tidak ada yang dapat dipertahankan di dalam dunia ini. Mau bicara pertahankan harta. Tidak ada harta bisa menjamin keselamatan manusia. Makanya saya katakan tadi, saya sampaikan ke rekan-rekan bertuhan. Inilah saatnya engkau tunjukkan berbuat baik. Ini saatnya untuk makin engkau dekatkan dengan Tuhan. Hartamu tidak akan menjamin keselamatan dalam diri. Tapi gunakanlah selagi masih ada waktu. Harta untuk memuliakan nama Tuhan.
Gunakanlah waktu ini untuk berkorban. Gunakanlah waktu ini berbuat baik. Gunakanlah waktu ini mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dari diri kita, sehingga keselamatan terjamin dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melakukan kehendak Allah, berkorban kepada apa yang Tuhan inginkan, melakukan sesuai dengan kehendak firman, Tuhan yang memberkati kita. Bukannya memberkati keselamatan, bahkan surga disiapkan, diberikan kepada orang yang taat melakukan firman Allah. Inilah yang dikatakan firman Allah, sebelum murka ini akan melanda dunia ini, maka kita yang ada yang mengerti firman, tunjukkanlah pertobatan yang benar. Karena satu ketika banyak orang akan menyesal. Kita melihat pada Amsal 11 ayat yang keempat. Amsal 11 ayat 4 berkata apa? Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat ini berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Kalau harta tidak berguna, kenapa banyak orang mempertahankan harta dunia ini? Tidak mempertahankan keselamatan dalam jiwanya, tidak mempertahankan kehidupan benar di mata Tuhan. Banyak manusia dengan keberhasilan duniawi menunjukkan kesombongan, menunjukkan keakuan, menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Bahkan tidak segan-segan berbuat dosa, tidak segan-segan berbohong, berjanji tapi tidak menepatinya. Apakah ini jaminan untuk keselamatan bagi mereka? Amsal 11 tadi mengingatkan kita semua, pada hari kemurkaan harta tidak ada gunanya. Selagi kita masih bisa menyebar harta kita untuk kemajuan pekerjaan, untuk menolong orang yang lemah, untuk menolong orang yang kekurangan, yang sedang dilanda oleh malapetaka, oleh virus corona ini yang membuat mereka tidak bisa kerja, nganggur di mana-mana, dan mereka tinggal di rumah, diam di rumah, membutuhkan uluran tanganmu. Berilah apa yang ada padamu. Berkatilah mereka karena mereka membutuhkan uluran tanganmu, dan Tuhan yang mengembalikan berlipat ganda di dalam setiap pribadimu. Hai engkau gereja Tuhan yang mendengar, baik engkau yang sedang menonton apa yang telah diberitakan hari ini lewat YouTube yang ada, lewat pemberitaan firman yang ada, dengar dan lakukan apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Lakukan kata firman Allah. Ingatlah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga, dan orang yang berjaga-jaga adalah orang yang meningkatkan kehidupan rohani. Orang yang berjaga-jaga menghargai peribadatan itu. Orang yang berjaga-jaga adalah melakukan yang baik di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berbuat sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita melihat di dalam kebenaran firman Allah dikatakan, jangan terlambat di dalam pertobatanmu kepada Tuhan. Kita baca dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 tadi yang sudah saya sampaikan. Dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Haus, lapar, ingin dengar firman Allah. Ayat 12, perhatikan dikatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Sudah keliling dunia, ingin dengar suara firman, ingin berbuat baik di mata Tuhan,
ingin berkorban buat Tuhan, ingin menjadi saluran berkat buat mereka yang membutuhkan. Tetapi sangat disayangkan firman Allah, sudah terlambat. Mari hari ini belum terlambat. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman Allah, inilah saatnya engkau berbuat baik. Inilah saatnya engkau melakukan apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Lakukanlah sekarang, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, di mana kita berbuat baik, di mana kita memuliakan Allah, di mana kita meninggikan Allah, di mana kita membesarkan nama Dia, di mana kita menyanjung Dia adalah Allah di atas segala Allah. Itulah Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Inilah saatnya engkau diberi waktu untuk melakukan semuanya. Inilah saatnya diberikan waktu untuk engkau bertobat. Inilah saatnya diberikan waktu untuk melakukan apa kata firman Allah. Inilah saatnya diberikan waktu engkau untuk berbuat ibadah. Dan inilah saatnya engkau merendahkan diri, engkau meninggalkan kesombongan, meninggalkan keakuan, meninggalkan kebohongan-kebohongan. Tapi mari kerjakan apa kata Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan engkau diberkati oleh Tuhan, karena engkau sudah melakukan apa kata Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Allah ini mendorong kita semua untuk meningkatkan tahap kerohanian kita dan mendengar apa kata firman Allah yang dikatakan, segeralah setiap manusia cepat-cepat untuk melangkah, ambil satu langkah yang pasti. Saya mau menyenangkan hati Tuhan selagi masih ada waktu. Saya mau tinggikan nama Tuhan. Saya mau melakukan semua kebenaran firman Allah, dan saya mau berkorban bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, yakini kata firman Allah, karena satu saat banyak umat Allah yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi lakukan semuanya itu bukan karena menyenangkan hati manusia, tapi kita menyenangkan hati Allah, Tuhan kita, itulah Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.